Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Red Planet Indonesia, ya kodenya PSKT. Nih, kita lihat ya kinerjanya bagus nggak berdasarkan laporan keuangan 2025 Q3-nya dari sudut pandang saya. Oke, kita langsung aja ya ke analisis. Untuk PSKT, ya ini kita pindahkan dulu ya satuannya rupiah ya, berarti angkanya akan banyak. Kita cek untuk riwayat bagian dividennya dulu ya, dan untuk riwayat bagian dividen memang PSKT dari data yang saya temukan terakhir bagi dividen itu tahun buku 2010. Ya, jadi ini perusahaan IPO kapan ya? IPO-nya 95 ya, jadi cuma sekali bagi dividen. Kenapa nih perusahaan nggak bagi dividen? Ya itu patut dipertanyakan gitu. Jadi nanti kita akan cek lewat laporan keuangannya ya. Nah, kenapa perusahaan tuh harus bagi dividen ya? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau perusahaannya yang nggak bagi dividen bisa jadi cuma untung di atas kertas saja, atau memang bermasalah gitu ya, atau memang cuma memperkaya owner perusahaannya aja ya, yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi untuk Red Planet Indonesia gitu ya, kadang nggak ada pembagian dividen, jadi saya biasanya skip kayak yang seperti ini. Close aja lah, cari aja saham lain ya yang lebih menarik, karena banyak kok dari 900 emiten, masa hanya fokus ke satu aja ya. Oke, selanjutnya kita langsung pilih Kastarakas ya. Ini Red Planet kan perhotelan ya dia bisnisnya. Ya, kita harus lihat kas Tarakas karena uang kas Tarakas ini adalah jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan ya. Ini si uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilai terlalu sedikit, ya perusahaan bisa jadi kesulitan untuk bayar operasionalnya, ekspansi, atau enggak juga bayar pinjamannya ya. Dan memang untuk posisi kas Tarakasnya ini turun sekitar 1,1 miliar gitu ya, turun 16%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kas ya. Selanjutnya cek ke ekuitasnya dulu. Ekuitasnya langsung pilih saldo. Nah ini udah langsung terjawab ya, kenapa perusahaan ini nggak bagi dividen. Kita lihat saldo labanya dulu ya. Nah ini saldo labanya dia nilainya negatif. Teman-teman harus tahu dulu saldo laba itu apa ya. Saldo laba itu adalah jumlah uang total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Nah, jadi si Red Planet, si PSKT dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 itu telah rugi melulu ya, mengakumulasikan total kerugian sebesar 334 miliar. Ya, jadi ini saldo labanya negatif karena syarat untuk bagi dividen itu yang pertama saldo labanya harus positif dan harus punya uang kas yang cukup. Ya, jadi kalau negatif sebenarnya artinya perusahaannya rugi melulu. Ya nggak pernah untung gitu, termasuk kategori perusahaan bermasalah. Ya, jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat juga saya nggak akan tertarik. Ya, lalu pertanyaan muncul, tapi Pak, kalau nggak pernah untung itu dividen kok bisa? Ya, ini tahun 2011 ya pembagiannya. Ini pada saat tahun buku ini ada kemungkinan saldo labanya masih positif dan uang kasnya cukup. Makanya dia bisa bagi dividen karena memadai ya, mendukung untuk pembagian dividen. Nah, tapi setelahnya bisa jadi entah dia rugi besar gitu ya, jadi total keuntungannya hilang semua, atau mungkin secara kondisi cash flow yang nggak bagus ya dia nggak akan bisa bagi dividen gitu ya. Jadi harus diperhatikan gitu. Jadi ini tuh rugi, ini kan saldo labanya makin bengkak ya, itunya defisitnya ya, berarti dia rugi sekarang, masih ruginya tambah besar gitu, dia rugi lagi gitu. Tapi nanti kita cek aja ya di ini laporan laba rugi, soalnya kita belum buka. Oke, selanjutnya pilih dulu ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Nah, ini kenapa ya kita harus lihat ya tadi si saldo laba ya atau defisitnya gitu. Kenapa? Karena si saldo laba yang negatif atau defisit dia akan mengurangi modal. Gitu, lihat tuh ya nih. Modal awal ya 1 triliun. Rugi ya. Terus ya ada ditambah dengan tambahan likuiditas yang negatif gitu ya. Akhirnya modal sisa cuma 325 miliar. Ya, jadi nggak berkembang modalnya. Nanti kalau seperti ini ya tunggu modal habis, kalau nggak suntik modal ya mungkin ambil pinjaman ya itu. Jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Dan untuk perusahaan yang defisit gitu ya, yang termasuk bermasalah buat saya gitu, nggak bagi dividen juga, harganya premium ya di 11 kali gitu. Cuman kembali lagi ya, kan kadang relatif, ada aja yang bilang PBV 11 masih murah kok gitu ya. Bisa jadi gitu ya. Jadi terserah kalau untuk masalah valuasi gitu ya, kan beda-beda. Oke, lalu untuk laporan laba rugi kita lihat dulu untuk kinerja pendapatannya ya. Di pendapatan kita langsung pilih yang ini ya, yang paling atas. Kita harus lihat ya, kenapa? Karena si pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan pertumbuhan perusahaan. Ya, jadi perusahaan yang baik, bertumbuh, pendapatannya cenderung naik. Artinya barang atau jasa yang dijual perusahaan itu dia dibutuhkan oleh customer ya, dibutuhkan pasar, menarik gitu. Dan memang untuk kinerjanya ini turun ya, turun sekitar 2 miliar gitu kan, turun 4% gitu ya. Nah, kalau turun artinya gimana? Ya kalau saya simpel aja ya. Kalau turun ya berarti
si jasa yang dijual atau produk yang dijual gitu ya, atau mungkin karena ini kan hotel, resort ya apapun yang berkaitan dengan ini nggak menarik di mata customernya ya. Nanti si pendapatan akan dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, beban langsung atau COGS, nanti keluar laba bruto yang ini nilainya. Nah, laba bruto ini penting karena dia melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasa di atas harga modalnya. Jadi misalkan dengan gross profit margin ya, misalnya ini 49%, artinya kalau teman-teman jual barang 100.000 gitu ya, ambil untung 49.000 kotornya, 51.000-nya itu adalah harga modal barang atau jasanya. Ya gitu, jadi kalau saya mencari perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin, GPM-nya setinggi mungkin, ya karena semakin tinggi laba bruto, semakin besar laba bersih. Karena nanti laba bruto dikurangi beban operasional, non operasional, dan juga beban pajak. Baru nanti keluar laba periode berjalan. Ya, dan tuh kan ruginya makin besar, gitu ya, makin bengkak, gitu ya. Jadi perusahaan ini ya nggak profitable, gitu. Karena ya mengakumulasikan tadi total kerugian sampai 334 miliar ya di atas. Gitu ya, dan ini ya udah ya, PR-nya mah pasti negatif gitu ya, jadi skip aja lah kalau saya sih. Oke ya, langsung kita lihat laporan arus kasnya ya. Kita pilih langsung penerimaan kas dari pelanggan ya, karena penerimaan kas ini dia berbeda dengan pendapatan. Kalau pendapatan itu dia sifatnya akrual, cuma dicatat di atas kertas aja ya, diakui aja, tapi nggak menghitung jumlah uang yang kas yang customer benar-benar bayar ke perusahaannya. Inilah penerimaan kas itu ya, makanya kita bandingkan rasio antara penerimaan kas terhadap pendapatannya. Ya ini bagus sebenarnya 107%. Artinya kalau teman-teman jual barang 100 juta, customernya bayar 107 juta. Ya, nah 7 juta selisihnya itu adalah piutang yang mungkin sebelumnya belum tertagih. Ya, gitu. Makanya kenapa harus tinggi penerimaan kas? Kan tadi si uang kas kan tadi punya fungsi ya untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk pinjaman ke bank. Ya kan? Teman-teman juga pasti ada uang di dompet kan, itu kan untuk ya bayar, untuk beli apa gitu kan itu. Ya makanya cek dulu uang dalam dompetnya cukup nggak ya, kuat nggak gitu ya, dan pastikan uang yang diterimanya juga tinggi ya gitu. Oke, sekarang si penerimaan kas dia bilang pendapatan 37,6 miliar, terima uang 40,4 miliar, sekarang gunakan untuk bayar supplier, karyawan, dan seterusnya ya, operasional. Nanti keluar net CFO yang ini ya. Ini nilainya bagus, positif. Gitu. Kenapa? Artinya perusahaan ini dia menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak cuma habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya ini bagus. Gitu sebenarnya secara CFO bagus. Lalu untuk ekspansi usahanya ini nilainya negatif ya. Bagus artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Ya, jadi ini memang udah turun sedikit kita untuk ekspansinya. Asumsikan berarti perusahaan ya nggak seagresif ekspansi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Ya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya atau aktivitas pinjaman ke bank gitu ya, dan ini kita lihat ya, ini nilainya negatif. Bagus, artinya perusahaan berusaha untuk melunasi pinjamannya. Ya, jadi kalau misalnya dia nilainya positif, tuh dia ambil pinjaman. Kalau negatif, dia pelunasan pinjaman. Ya tuh, negatif ini perusahaan bagusnya melunasi pinjaman. Cuman gitu ya, teman-teman harus hati-hati ya gini. Kalau zaman dulu gitu ya, dulu memang banyak sekali yang berdebat antara laba bersih dan CFO ya. Jadi mungkin ada beberapa orang gitu, mungkin teman-teman juga jadi mengatakan ya mungkin CFO adalah segalanya gitu ya. Kalau saya enggak ya. Buat saya perusahaan yang rugi gitu ya. Gitu ya. Dia kan tadi kan mengurangi modal. Ya, jadi lama-lama modalnya habis ya, nggak menguntungkan, nggak akan menghasilkan apa-apa, nggak ada keuntungannya. Mau CFO-nya positif pun nggak berarti gitu ya. Jadi harus seimbang antara si laba bersih dan si CFO ya. Dan ini kita lihat ya, polanya plus min dan ada penurunan kas tara kas ya. Kalau penurunan kas tara kas berarti ya perusahaan harus ini keluar uang dari dalam dompetnya ya. CFO-nya nggak nutup nih untuk bayar pelunasan dan juga untuk bayar ekspansi ya. Jadi ya tadi ya, pun misalnya ya, misalkan saldo labanya positif dengan kondisi seperti ini ya mungkin bisa aja perusahaan nggak bagi dividen karena nggak mencukupi gitu ya. Kalau misalnya asumsi dengan ideal aja Rp1 per lembar gitu ya, golden standard saya. Ini jumlah saham beredar ada 10,3 miliar. Ya berarti setidaknya bagi dividen ya harusnya 10,3 miliar. Uangnya dari mana? Uang di dompetnya aja nggak cukup gitu ya. Jadi ya cukup berat seperti ini gitu ya. Jadi kalau buat saya memang harus melihat keseluruhan gitu. Jadi posisikan diri teman-teman itu sebagai investor ya, sebagai pemilik perusahaan yang enggak menjalankan operasional ya gitu. Oke, kita balik lagi ke atas dulu ya. Kita lihat dulu resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Ini kita pindahkan dulu untuk aset lancarnya. Kita lihat ya, kalau misalnya dia memang ada tadi pelunasan utangnya besar gitu, ada berarti kemungkinan ini takutnya ada masalah sama likuiditasnya
gitu ya, ada takutnya resiko gagal bayar ya. Dan memang lagi-lagi ya, ini rasio lancar, rasio kas ini rendah. Ya ini lemah sekali gitu ya, di bawah setengah malah rasio lancarnya, beresiko tinggi ya. Dan mengingat memang CFO-nya bagus ya, memang harus positif terus ya supaya dia pembayarannya lancar gitu. Cuman ini memang agak mengkhawatirkan sih gitu ya. Lalu untuk jangka pendeknya, short term debt-nya ada apa aja nih? Ya, nah ini ya, utang bank atau pinjaman jangka pendek berelasi, ambil aja ini ya, utang bank yang ini aja. Kita pindahin dulu. Nah, ini kita lihat ya, memang untuk posisi kas terhadap utang jangka pendek ini memang 1,3 ya. Jadi dia bisa melunasi si total pinjamannya dengan uang kas yang ada. Ya sebenarnya ini masih, kalau seperti ini dia baik gitu ya. Cuman kan takutnya kan uang itu kan digunakan untuk lain-lain ya, nggak cuma untuk bayar pinjaman aja, untuk operasional juga, untuk ekspansi juga, apalagi ini ada penurunan kas setara kas. Jadi takutnya nanti lama-lama dia akan bergantung lagi sama pinjaman. Ya jadi takutnya gali lubang tutup lubang karena kasnya nggak mencukupi gitu ya. Jadi untuk menurut saya ini resikonya nggak sedang ke tinggi sih ya kalau lihat seperti ini gitu. Oke, selanjutnya untuk liabilitasnya ya, kita langsung pindahin dulu angkanya yang ini. Oke ya, ini kita lihat ya, memang DR rendah ya, di bawah 1 ya, di 0,18 gitu ya. Masih lumayan lah, masih bagus ya. Untuk long term debt-nya ini paling ambil ini aja ya, utang bank aja. Pindahin dulu ya, ini 3691. Oke, ini bagus nih, lihat nih ya. Dia dapat nurunan utang yang luar biasa. Ya sebelumnya gitu ya, dia ada utang 42 miliar, sekarang sisa 5 miliar nih. Jadi ini bagus nih ya. Mudah-mudahan kalau memang kinerjanya bagus nih ya, pelunasan utangnya baik gitu ya, kan jadi beban bunga makin ringan nih ya, kalau bisa nol gitu. Jadi kan semakin banyak uang kas yang tersedia gitu ya. Jadi harapan juga iklim bisnisnya ya mudah-mudahan bisa lebih baik gitu ya, lebih bisa profit dan utangnya cepat lunas supaya ada uang kas gitu ya untuk ininya dulu. Karena tapi kalau bagi dividen tetap ya harus nunggu dia untung dulu, karena ini masih rugi gitu ya. Kalau mau jalan pintas ya lakukan kuasi reorganisasi gitu, itu pernah dibahas di Bumi gitu. Cuman kayaknya mungkin tampaknya enggak ya gitu ya. Cuman kembali lagi sih ke kebijakan manajemen perusahaan ya, nanti bakal gimana arahnya gitu. Nah jadi memang untuk setelah dipindahkan si PSKT, buat saya ya PSKT nggak menarik ya, karena ya tadi bagi dividennya nggak ada gitu, cuma sekali aja di tahun buku 2010 ya. Lalu ini juga defisit ya, karena memang defisit juga ya, perusahaan yang kategori bermasalah buat saya ya, rugi melulu sampai 334 miliar. Ya sekarang juga masih rugi, dan uniknya dihargainya sangat premium ya, di 11 gitu PBV-nya. Pola arus kas segini masih bagus lah ya, plus min, cuman takutnya nggak akan bertahan lama gitu ya. Tapi tetap harus dilihat juga gitu ya, ke depan-depannya gimana gitu ya, karena yang penting itu kalau dengan kondisi seperti ini ya memang fokusnya memang ke pelunasan pinjaman dulu ya, supaya nggak terlalu berat nih untuk nanti biayai operasionalnya gitu, karena uangnya kan nanti kesedot ke bank ya. Jadi untuk PSKT tadi secara likuiditas ya ini memang menengah ke tinggi ya buat saya, resikonya solvabilitas sih masih rendah lah ya, masih oke, menengah sedang lah ya. Tapi karena kan ini lihat kinerjanya juga ya, bagian-bagian pos keuangan yang lain. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk PSKT ya. Nggak tahu nih teman-teman, menarik nggak PSKT ya, coba sampaikan di kolom komentar ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa analisis laporan keuangan ini hanyalah sebagian kecil dari fundamental, hanya menilai kinerja masa lalu sampai 2025 Q3 ya. Jadi kalau untuk Q4 sekarang berjalan, tahun ini gimana, tahun depan gimana gitu ya, silahkan proyeksikan sendiri aja ya, ke depannya gimana, masih bagus atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi saya sampaikan, saya hanya bahas ya kinerjanya aja berdasarkan laporan keuangan yang ada sekarang. Ya, jadi saya nggak bahas harga sahamnya. Jadi untuk masalah harga saham besok naik atau turun saya nggak tahu. Ya serahkan aja ke market, terserah market dia mau menghargainya di harga berapa. Dan juga untuk masalah valuasi ya murah atau mahal, kembali lagi ya sifatnya subjektif dan relatif. Silakan aja teman-teman nilai aja apakah masih mahal atau murah. Udah murah ya untuk si PSKT. Oke, kalau ada pertanyaan, ada request saham, langsung tulis di kolom komentar supaya nanti saya langsung jadwalin ya. Dan terima kasih sudah menyimak ya teman-teman. Semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.